Celal, usul. Jalal, ini perintah khusus dariku. Rumah-rumah Cesme akan diperiksa terlebih dahulu. Kemudian, rumah-rumah Pasa akan digeledah. Tahsin Pasa, tuliskan arahan ini. İlk önce de paşaların evleri. Tahsin Paşa, iradeyi yazın. Edersiniz sultan. Mahmud kembali ke istananya. Hoş geldiniz. Allah müstahak. Sebatin yang berada di kegelapan, lalu tiba-tiba menyapa Mahmud, sehingga Mahmud menjadi ketakutan. Mahmud pun berkata, "Mengapa kamu bersembunyi di dalam kegelapan seperti pensiunan Algojo?" Sebatin pun menjawab, "Apakah kamu ketakutan?" Mahmud menjawab, "Aku seperti pesenam yang berguling-guling dengan salto untuk menghindari Abdul Hamid Han. Dan kamu masih bertanya padaku, apakah aku takut atau tidak?" Sebatin pun bertanya, "Katakan padaku apa yang terjadi." Mahmud pun menjawab, "Hari ini pangeran dalam perjalanannya akan pergi memberitahukan segalanya kepada Sultan. Aku hampir tidak bisa menghentikannya. Kamu pergilah besok dan lihat bagaimana Abdul Qadir." Sebatin pun menjawab, "Tidak ada gunanya memutus hubungan antara Abdul Qadir dan aku." Mahmud pun menjawab, "Putraku, aku tidak memberitahukanmu untuk melakukan hal itu. Sebaliknya, kamu harus semakin dekat padanya. Kamu bisa mengatakan hal yang buruk tentang diriku jika diperlukan. Apa yang aku inginkan adalah mendapatkan apa yang aku inginkan darinya." Gerekirse beni kötüle. Ne istedin ondan? Dayı. Sebatin pun bertanya, "Apa yang kamu inginkan darinya?" Mahmud pun menjawab, Aku ingin dia menjadi algojo bagi pamannya." Sebatin pun tersenyum dan berkata, "Menjadi algojo, Abdul Qadir memang mementingkan diri, namun dia bahkan tidak bisa membunuh lalat. Dia tidak akan bisa menjadi algojo." İyi bile öldüremez. Ondan cellat olur mu? Mahmud pun menjawab, "Seseorang yang tidak mampu menjaga dirinya melakukan sesuatu, mereka bisa mencampakkan apa yang paling mereka sayang tanpa peduli." Olamayan insandan her şey olur. Melihat Sebatin yang hanya berdiri, Mahmud pun berkata, "Mengapa kamu berdiri di depanku seperti setan? Duduklah, putraku." Sebatin pun menjawab, "Kita bisa bicara lagi nanti. Aku punya tamu di bawah." Mahmud pun bertanya, "Siapa tamumu?" Sebatin pun mengajak ayahnya untuk melihatnya sendiri. Ne misafir. Gel paşam. Gel. Ternyata tamu itu adalah Hiram. Mahmud bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ne işin var burada? Namun kita beralih dulu ke sisi lain. Mehmet mendapatkan sebuah surat. Ia pun membaca surat itu yang isinya begini, "Pasa, kamu dalam bahaya. Datanglah esok jam 8 pagi di konsultan Jerman. Bahkan jikapun aku terlambat, tetap tunggulah di sana. Ini tentang hidup dan mati." Rupanya, seperti yang dikatakan oleh pangeran sebelumnya, ia ingin memperingati pamannya. Rica ediyorum, hayati bir mesele. Tidak lama pintu diketuk lagi. Penjaga berkata, "Pasa, maaf mengganggu lagi. Ada tentara yang datang dari istana. Mereka ada di pintu dan akan segera masuk." Mehmet pun mempersilahkannya untuk datang. İçeri atarlarsa bu sefer çıkarmazlar. Mehmet lalu berkata, "Jika mereka membawaku ke penjara kali ini, maka aku tidak akan bisa keluar dengan mudah." Rupanya tentara yang datang adalah Jalal bersama Omer. Mehmet pun bertanya, "Ada apa Jalal saat tengah malam seperti ini?" Jalal menjawab, "Kami sedang mencari buruan di Kurucesme Pasa. Ini adalah perintah dari sultan kita. Kami akan mencarinya di dalam rumahmu." Mehmet pun menjawab, "Pertama, aku ditahan. Sekarang rumahku digeledah saat tengah malam. Apakah kamu ingin bermain-main denganku?" Oyun mu oynuyorsunuz benimle? Paşam. Omer pun menjawab, "Pasa, Sultan tidak hanya menyuruh memeriksa rumah ini saja. Kami mencari di setiap rumah di daerah ini, bukan hanya rumahmu." Melihat Omer yang bicara padanya, Mehmet lalu bertanya, "Siapa dirimu?" Namun Omer hanya diam. Sen de kimsin? Jalal lalu masuk.
Dan saat Omer akan masuk juga, Mehmet menghentikannya. Sen kal. Kembali kepada Mahmud. Mahmud pun berkata, kamu seharusnya berada di dalam kapal, bukan di sini. Hiram menjawab, ini karena pria yang telah menyelamatkan Sultan. Dia sudah 2 kali menghalangiku. Sekarang, dia adalah mimpi burukku. Kabus oldu herif bana. Hey Allah'ım, hey Allah. Mahmud pun menjawab, oh Tuhanku, aku mengambil resiko dengan membawamu masuk ke dalam istana, menyembunyikanmu ke dalam peti, mengirimkanmu ke pelabuhan, dan kamu memakan keju dan minum anggurku di dapurku. Dari mana kamu dapatkan anggur ini? Sen kalkmış mutfağımda peynir yiyip şarap içiyorsun. Ben soktum bu şarabı. Dur sakla şunu. Sembunyikan ini, pinta Mahmud kepada Sebatin. Peyniri de azar azar ye. Öyle el gibi kesip kesip kileri... Makan keju itu sedikit saja. Jika kamu memotong sebesar itu, maka kamu akan menghabiskan semua punyaku. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. bitireceksin. Toparlayın şuraları. Mahmud pun berpesan merapikan semuanya, lalu ia pun pergi mengeceknya. Di luar, Jalal dan Omer rupanya yang datang. Jalal berkata pada penjaga, aku sudah bilang, ini adalah perintah dari Sultan. Mengapa kamu tidak mengerti? Penjaga menjawab, Kapten, ini adalah rumah seorang pasha. Mahmud yang telah sampai di sana kemudian bertanya pada penjaga, penjaga ada apa? Penjaga menjawab, aku mencoba menghentikan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Dinletemedim. Mahmud pun bertanya pada Jalal, ada apa Jalal Effendi? Jalal menjawab, maafkan aku pasha, karena mengganggu tengah malam. Mahmud bertanya lagi, memangnya ada apa? Jalal menjawab, kami sedang mencari pengkhianat yang mencoba membunuh Sultan kita di setiap tempat. Kami hanya melaksanakan perintah. Kami baru saja menggeledah rumah tetanggamu dan Mehmet Pasha. Dan kami juga akan menggeledah rumahmu. İzinkan kami. Komşunuz Mehmet Paşa'nın evini de aradık. Burası Mehmet Paşa'nın eviyle bir midir Celal Efendi? Mahmud pun menjawab, apakah rumahku setara dengan Mehmet Pasha Jalal Effendi? Ini adalah rumah adik perempuan dari Sultan kita. Kamu sadarkah dengan kata-katamu? Ama paşam, Aması maması yok. Ne mühürlü getirirsin? Jalal pun menjawab, tapi Pasha, Mahmud pun berkata dengan marah, tidak ada tapi. Jika kamu membawa stempel resmi dari perintah Sultan, maka aku bahkan akan bersedia menempatkan leherku di bawah pedangnya. Biz de boynumuzu kılıca uzatırız.